Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah banyaknya pertikaian antara Tangsan dan 6 raja dewa lainnya, singkat cerita Tangsan setuju dengan bergabung aliansi makam para dewa. Namun sebelum itu Tangsan bertanya terlebih dahulu terkait rencana ke depannya, karena walau bagaimanapun juga dia berhak tahu atas sesuatu yang seharusnya ia tahu. Masih mengenal dengan dua raja dewa lainnya. Pertama, Tianhen sang kaisar surga yang memiliki pengetahuan yang mendetail tentang langit. Bahkan semua perhitungan yang telah diceritakan Gong Wei itu tak lain dan tak bukan ialah dari pengetahuan Tianhen. Selanjutnya, Ahdai sang dewa kematian. Sesuai dengan julukannya, Ahdai sangat ahli dalam urusan kematian dan kehancuran. Selesai memperkenalkan, Gong Wei menambahkan terkait rencana mereka, yaitu dengan membenturkan 6 alam dewa yang berbeda. Singkatnya gini, jika 6 alam dewa tersebut sudah hancur berkeping-keping, mereka akan menggunakan kekuatan pencipta untuk menggabungkan menjadi satu. Dengan begitu, alam dewa akan menjadi semakin kuat dan tak terkalahkan. Mendengar penjelasan tersebut, Tangsan mulai mengerti dan bahkan dia sempat menyetujui sebelum bertanya, jika 6 alam dewa dibenturkan, maka akan sangat membahayakan seisinya. Lantas, apakah semua raja dewa tersebut mau melindungi penghuni mereka ke alam dewa Doluo? Yin Zhu menjawab bahwa itu benar sekali. Terlebih lagi, mereka sudah tidak punya cara lain selain melakukan hal ini. Namun bukannya tak mau, jika seluruh penghuni alam dewa lain berlindung ke alam dewa Doluo, takutnya energi alam dewa tersebut tak mampu menampung kekuatan mereka. Untuk itu, Tangsan mengusulkan supaya alam dewanya tidak ikut menyumbang energi ke makam para dewa. Melihat sikap Tangsan, seketika wajah 6 raja dewa lainnya berubah seolah ingin marah. Bisa-bisanya Tangsan tidak mau menyumbangkan energi alam dewanya. Berdasarkan sifat Hailong yang paling arogan di antara mereka, dia menjadi orang pertama yang membentak Tangsan. Jika dewa laut tersebut tidak setuju dengan rencana ini, maka silahkan angkat kaki. Namun Tangsan tetaplah Tangsan, bukannya panik atau lain sebagainya. Dia dengan tenang menjawab sesuai dengan niatnya, yang pada intinya, jika semua dewa ingin berlindung ke alam dewanya, maka mereka harus menyetujui bahwa alam dewa Doluo tidak bisa menyumbangkan energi. Sadar kalau Tangsan bukanlah rekan yang mudah untuk diatur, Gong Wei menyuruh Tianhen untuk memeriksa lebih lanjut terkait sumbangan energi alam dewa. Yang setelah memeriksa lebih lanjut, Tianhen berteori kalau seharusnya tidak apa-apa. Namun sebelum tabrakan dimulai, dominasi harus ditetapkan pada kekuatan yang lebih tinggi di makam para dewa. Dan hasil dari tabrakan tersebut akan ada yang namanya kekuatan pencipta yang menuju ke alam dewa yang lebih kuat. Dengan kata lain, raja dewa yang mendapatkannya akan memiliki kuasa atas semua dewa di sini. Mendengar apa yang dikatakan Tianhen, sontak semua dewa tertegun seolah tak menyangka bagaimana mungkin mereka mau diatur-atur oleh seseorang di ranah yang sama. Begitupun dengan Tangsan yang tampak tak terima dengan situasi ini. Karena semua dewa sulit untuk memutuskan, Gong Wei terpaksa memilih jalan keluar, yaitu sebelum alam dewa Doluo bergabung di makam para dewa, mereka telah membuat keputusan, yaitu dengan mengadakan kompetisi. Siapa yang menang dari kompetisi tersebut, maka dialah yang akan jadi pemimpin dan berhak mengatur-ngatur atas semua raja dewa. Tentunya ini adalah cara yang paling tepat, mengingat dari Shaolin Season 1 tak bosan-bosannya kita mendengar kalimat bahwa kekuatanlah yang berhak berbicara, yang artinya siapa yang menang dari kompetisi tersebut itu berarti dia sangat kuat dan layak jadi pemimpin. Dan karena Tangsan sudah dinyatakan resmi bergabung, Gong Wei sangat mengharapkan supaya dewa laut tersebut mau ikut kompetisi. Selain itu, selama kompetisi berjalan,
Setidaknya alam dewa Deluo menyumbang beberapa energi ke makam para dewa dengan tujuan menjaga kestabilan. Mendengar tawaran Gong Wei, dengan tenang Tang San bertanya bahwa bagaimana jika dirinya yang menang. Sesuai dengan rencana awal, tak peduli siapapun yang menang, mau pendatang baru ataupun yang sudah lama. Jika Tang San memenangkan kompetisi, maka semua dewa akan menyetujui bahwa Tang Sanlah yang akan menjadi pemimpin mereka. Namun sebelum itu, Gong Wei kembali menyarankan supaya Tang San mau membuka alam dewanya dan biarkan semua dewa lain tinggal di sana. Tepat ketika Gong Wei selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara lantang yang tidak menyetujui rencana Dewa Cahaya tersebut. Bukan apa-apa, ini terkait dengan keselamatan semua dewa dari alam dewa yang berbeda. Namun bisa-bisanya Gong Wei mempercayai Tang San. Masih dengan alasan yang sama, lagi dan lagi mereka berselisih hanya karena perihal Tang San orang baru. Meskipun ada sebagian dewa yang oke-oke saja, namun bagi Lei Xiang dan Hai Long, mereka sangat sulit untuk diatur. Jangankan menyelesaikan masalah lubang hitam, mengatur pemimpin saja mereka tak bisa. Sadar kalau 6 raja dewa tersebut tidak bisa bersatu, Tang San bertanya terkait bagaimana kompetisi yang akan dilakukan. Sembari menatap tajam, Gong Wei menjelaskan yang intinya mereka akan bertarung secara bergiliran, dan siapa yang bertahan paling lama maka dialah pemenangnya. Pada akhirnya Tang San mengerti tujuan dari terbentuknya kompetisi ini, yaitu supaya 6 raja dewa tersebut saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya. Namun masalahnya, metode seperti ini tidak terlalu efektif mengingat jika pemimpin telah terpilih, apakah mereka sudah saling percaya? Saat Gong Wei membenarkan perkataan Tang San memberitahu kalau dia mempunyai metode yang lebih efektif. Namun dia tidak mau mengatakannya karena ditakutkan semua dewa malah menolak. Melihat tatapan Tang San yang penuh dengan keyakinan, Lei Xiang dengan tegas menyuruh dewa laut tersebut untuk mengatakannya. Selagi untuk kebaikan makam para dewa, maka mana mungkin semua dewa menolak. Sembari mengeluarkan artefak super di tangannya, Tang San menjelaskan kalau bagi alam dewa Deluo, artefak super jauh lebih penting dari kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, siapapun yang menang dari pertarungan nanti, dia harus bersedia menyerahkan artefak supernya. Tak hanya itu, sebagai pemimpin dari alam dewa yang berbeda, kekuatan memang sangat perlu. Namun yang lebih penting ialah keadilan dan kebijaksanaan. Untuk itu, Tang San sangat mengharapkan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin, maka adillah terhadap semua yang dipimpin. Sebagai penutup, Tang San menambahkan bahwa untuk dewa yang tidak terpilih nanti, mereka tetap bertanggung jawab atas bawahannya masing-masing. Jika diingat-ingat, ini hampir mirip saat Tang San membangun sekte Tang dahulu. Saat itu, Tang San merekrut 4 sekte atribut tunggal, dan masing-masing dari ketua sekte bertanggung jawab alias menjadi tetua terhadap seluruh bawahannya. Mendengar penjelasan Tang San, 6 raja dewa yang awalnya meragukannya, namun sekarang mereka menunjukkan ekspresi bijaksana seolah sudah mempercayai Tang San. Ketika semua dewa sudah setuju, Tian Hen tiba-tiba berkata bahwa jika artefak super diserahkan, maka bagaimana sang pemimpin tersebut mau menghadapi bahaya? Bukan apa-apa, meskipun mereka kuat, tetap saja membutuhkan senjata dewa. Dengan penuh wibawa, Gong Wei memperingatkan bahwa mereka harus saling mempercayai, dan jikalau dirinya yang menang nanti, maka ia akan menyerahkan artefak supernya, yaitu pedang cahaya. Namun lagi-lagi Tian Hen mempersulit Tang San dengan menganggap bahwa dewa laut tersebut sedang mempromosikan diri, mengingat ini adalah usulan Tang San. Karena Tian Hen dan kawan-kawan sangat sulit mempercayainya, maka dengan yakin Tang San menantang 6 raja dewa tersebut untuk bertarung dengannya. Dia akan mengajak 6 dewa dari alam dewa Deluo untuk bertarung bersama, dan jikalau tim Tang San yang menang, maka ia akan memberikan 3 artefak super sebagai bentuk kesetiaan
kepercayaan. Mendengar perkataan Tang San, sontak Lei Xiang tertawa dan tak menyangka bisa-bisanya ada dewa yang lebih sombong darinya. Pun dengan Yin Zhu yang memperingati Tang San supaya jangan gegabah. Bagaimanapun juga mereka adalah raja dewa yang tak boleh diremehkan. Dengan tegas Tang San menjawab bahwa sebagai pendatang baru hanya dengan membuktikan kekuatanlah yang bisa ia lakukan. Dan ingat, jika dirinya kalah maka ia akan tunduk terhadap siapapun yang memimpin. Dan benar saja, dengan perkataan yang meyakinkan Tang San, seketika 6 raja dewa tersebut menyetujui. Bagaimana tidak, alam dewa Tang San mempunyai 3 artefak super yang artinya jika dewa laut tersebut memenangkan pertarungan maka bisa dipastikan kalau ia benar-benar pemimpin yang kuat. Karena semua dewa sudah setuju, Tian Hen langsung memilih arena pertarungan, yaitu tempat reruntuhan alam dewa yang telah ditinggalkan oleh dewa kuno. Yang setelah semua dewa mengiyakan, Tang San kembali mengusulkan bahwa dalam pertarungan tim nanti hanya boleh menggunakan 5 orang, sementara yang satunya cadangan. Dan ya, tanpa ragu semua dewa tidak mempersalahkan. Setelah berbincang-bincang, mereka pun berpisah dan berjanji akan berkumpul di reruntuhan alam dewa untuk memulai pertarungan. Namun sebelum itu, Tian Hen mendekati Tang San dan mengungkapkan kalau dirinya sangat mengharapkan bahwa Tang San lah pemenangnya, bukan tanpa alasan. Menurut perhitungannya, makam para dewa benar-benar membutuhkan pemimpin dan dia yakin bahwa Tang San adalah pemimpin yang tepat. Menanggapi itu, Tang San menjawab bahwa ia bisa saja mengalahkan satu persatu 6 raja dewa. Namun jikalau pertarungan tim tentu akan sangat sulit, mengingat alam dewa Deluo hanya memiliki 3 raja dewa termasuk dirinya. Saat ini Tang San hanya bisa menunjukkan seberapa kuat para dewa dari alam dewa Deluo. Bahkan sekalipun jika timnya kalah, maka setidaknya mereka telah menunjukkan seluruh kekuatannya. Singkat cerita, Tang San telah sampai di komite alam dewa. Terlihat dia sedang mengatur taktik untuk pertarungan 3 hari nanti. Scene ini cukup nostalgia dengan Shaolin 1, di mana Tang San selalu mengatur taktik sebelum memulai pertarungan. Dan rencana Tang San kali ini akan memanfaatkan kesombongan mereka dan menunjukkan bahwa para dewa dari alam dewa Deluo tidaklah sederhana. Dalam pertarungan nanti, Tang San meminta bahwa Yu Hao akan menjadi cadangan. Sempat bingung dengan taktik ayahnya tersebut, namun setelah beberapa saat Yu Hao sadar bahwa setiap keputusan Tang San pasti ada kejutan. Bagaimana teman-teman, lumayan seru bukan? Ditunggu saja ya pertarungan 6 raja dewa melawan 6 dewa dari alam dewa Deluo. Oke lah, saya ulun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.